Prabowo itu oligarki yang udah berkuasa di republik ini selama berpuluh-puluh tahun, dan mereka bahkan lebih berani dibanding presiden kita sendiri sepanjang sejarah republik ini. Baru sekarang lah ada yang berani guys melawan oligarki ini. Nah, dan lu harus bertanya, kemana sih sebetulnya duit kita ini pergi? Ya kemarin Menteri Keuangan bilang ada dugaan transfer pricing itu larinya kemana? Ke Singapura. Simple aja. Makanya kemarin begitu langsung negara berani bikin badan ekspor satu pintu, lu udah gak bisa lagi ngibul-ngibul. Lu bilang batu bara lu cuman nilainya $20, gak bisa ngibul. Cek mana $20? Ternyata $100. Lu bilang ekspor pensil lu nilainya cuma $100. Enggak, realitanya $1.000. Ke gap lu langsung lu. Karena satu pintu. Bagus enggak ini? Tunggu dulu, kita belum sampai ke sana. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita udah bisa lihat siapa yang ketakutan banyak. Dari kemarin lu lihat ada banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini, The Business Times. Mereka udah ketakutan karena diduga ia melakukan under invoicing itu. Ya wajar hematnya, tadinya harus bayar pajak sampai $300 juta buat pensil ini. Kalau pakai praktek under invoicing bisa turun jadi $30 juta. Kenapa enggak? Makanya nggak usah heran dari kemarin itu udah banyak tuh yang diperiksa perusahaan-perusahaan terkait batu bara, kelapa sawit, dan eksportir sumber daya alam lainnya. Yang menurut Dirjen Pajak sendiri ya, tahun 2025 kemarin ada 20 lebih nih perusahaan yang eksportir sawit yang melakukan under invoicing. Diperkirakan katanya negara rugi 140 miliar. Kagak, gue yakin lebih dari situ. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data UN Comtrade ya, under invoicing ini udah merugikan Indonesia itu sampai 16.000 triliun loh. Gila nggak? Itu kebocoran devisa kita. Duitnya nggak masuk ke kita, duitnya masuk ke mana? Ke Singapura. Akibatnya apa? Di Singapura jalannya mulus-mulus, rakyatnya kaya raya, negaranya kaya raya. Kita cuma nonton. Bahkan sampai detik ini bisa-bisanya negara Singapura punya bandara itu jauh lebih bagus, megah, mewah dibandingkan bandara kebanggaan kita Soekarno-Hatta. Wajar aja. Kenapa? Karena sumber daya alam Indonesia bukan buat untuk rakyat Indonesia, tapi untuk memperkaya negara Singapura. Lu harusnya tersinggung dari sini. Kalau mulai banyak influencer yang muji-muji Singapura.